Rocky Gerung pro Prabowo. Simple dulunya tuh. Rocky Gerung anak buah Prabowo. Saya anak buah konstitusi, saya anak buah sosialisme. Prabowo apa? Kalau dia anak buah sosialisme, dia bertemu dengan saya bertemu dengan dia. Anda tidak setuju, Anda anak buah kapitalis. Presiden Prabowo kita desak, saya desak, harus desak, bahkan Jumhur desak dari dalam. Evaluasi kabinetnya, bukan evaluasi ideologinya. Ideologinya udah benar. Ya pakai istilah radikal. Kita tahu Presiden Prabowo terpilih berdasarkan perjanjian politik dengan partai-partai. Jadi demi kemasukakalan perencanaan politik, perjanjian politik mesti batal demi kapasitas. Karena nggak ada kapasitas, maka perjanjian politik mesti berhenti Oktober depan. Itu yang kita tagih. Bikin surat sama-sama Presiden Prabowo, Anda bikin perjanjian politik, tapi Anda disandra oleh perjanjian itu. Dari tahun 50, dunia itu diatur oleh 7 negara besar dan 10 CEO. Indonesia itu dikenal sebagai World Economic Forum. Pendirinya orang Jerman, namanya Klaus Schwab. Kira-kira 5 tahun yang lalu, dia bilang, saya menyesal mendirikan forum dunia itu karena saya tidak pernah menghitung akumulasi akan merusak bumi. Jadi ide itu akhirnya dibatalkan sendiri oleh tokoh utamanya. Di Amerika, pemimpin-pemimpin negara bagian muncul dengan ide sosialis, muncul dengan ide koperasi. Eropa lebih dulu. Jadi kita ada di dalam aura baru yang memungkinkan Indonesia lead the very ideas of cooperation. Jadi dunia akan tertawa kalau, loh, dunia ingin kooperasi. Di Indonesia justru kooperasi mau dihilangkan. Poin dasarnya adalah pertanyaan tadi, apakah kooperasi yang dimaksudkan oleh Prabowo sama dengan kooperasi yang dimaksudkan oleh Hatta? Beda. Hatta memberi ideologi. Sumitro, bapaknya Prabowo, menjadikan ideologi kooperasi itu yang dipromosikan oleh Hatta sebagai program ekonomi. Prabowo meneruskan pikiran Sumitro bukan sebagai program ekonomi, tapi sebagai pilihan-pilihan strategis. Begitu line up-nya. Mao Zedong memberi jalan penyelesaian sosialisme pada Cina. Penerusnya Deng Xiaoping memanfaatkan jalan itu secara pragmatis. Xi Jinping mengubah jalan itu menjadi oportunis, tapi tetap sosialistis. Oportunis artinya peluang terbesar adalah dengan melindungi industri dalam negeri dan menyuplai dengan harga damai. Jadi kalau kita belajar sejarah ekonomi di negeri ini, yang diterangkan oleh Hatta dimodifikasi oleh Sumitro dan dijadikan sebagai ujian programatik oleh Prabowo. Kenapa? Ya cuma itu alasannya kenapa dia memimpin Indonesia. Banyak kesalahan, ada aja kesalahan di situ. Jadi sekali lagi kita tahu, saya tahu, bahkan saya mendengar keresahan itu ada terus. Gaji guru cuma 15.000 dan harusnya udah mati guru itu, kalau dia masih hidup. Ada orang bisa hidup dengan 15.000.
bahkan di bawah pendapatan minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Kan orang miskin disebut miskin kalau dia punya 600.000 per bulan. Sekarang bagaimana mengatasinya? Kalau saya tanya orang miskin ada di mana, tanya pada statistik, tidak. Orang miskin harus diketahui lokasi realnya di mana, di bantaran sungai, di belakang WC sekolah, supaya kita bisa tahu. Oke, kalau misalnya satu daerah di Wonosobo, lewat drone kelihatan kok nggak ada aktivitas ya sekitar pasar, artinya rakyat di sekitar pasar nggak bisa lagi mengakses kebutuhan dasar. Jangan-jangan dia udah bunuh diri. Kan mudah sekali kita tahu. Seandainya pemerintah telepon, Mas Slamet ada di mana sekarang? Di dalam rumah. Dia jawab pada presiden. Presiden bertanya, Mas Slamet masih punya 600.000? Dia bilang, masih ada 400.000. Kenapa nggak terlihat kegiatan ekonomi dengan pergi belanja? Saya lagi puasa Daud. Ada soal. Tetangganya ditelepon, Mas Imam masih punya uang, tinggal 100.000. Begitu disebut 100.000, padahal baru minggu pertama, potensi dia bunuh diri. Maka negara mesti turun tangan, top up 500.000-nya. Kalau you tinggal punya 100.000 di minggu pertama, artinya nggak cukup sampai akhir bulan. Maka negara wajib top up, kasih dia 500.000 supaya balik lagi 600.000. Sementara yang tadi, yang udah minggu keempat masih 500.000, nah alasan dia puasa, tidak boleh top up. Data itu nggak ada, itu maksud saya. Kita lagi tekan pemerintah supaya punya data itu. Orang miskin itu individunya. Di mana tempatnya? Telepon. Supaya nggak terjadi seperti di Lombok. Orang berdiri tanahnya nggak bisa makan. Jadi yang diperbaiki manajemen untuk mengetahui apa itu kemiskinan. Cara penyelesaiannya dia bikin koperasi. Sekarang ada koperasi di sini nyebrang 2 sungai, di hutan. Ada Indomaret di pinggir jalan. Harga Indomaret, sebutnya Indomaret, memang ada kan namanya. Satu Indomie 10.000. Koperasi harganya 4.000. Kenapa? Subsidi. Ini yang sama, nggak pakai merek. Ada di tengah hutan. Anda tinggal punya 20.000. Anda mau ke Indomaret atau Anda mau ke koperasi? Sebagai homo economicus, Anda akan cari harga yang murah. Anda tempuh itu. Ya, tapi nanti diterkam buaya. Urusan lain. Karena demi mempertahankan hidup, orang akan tembus cari. Kan pemerintah putuskan akhirnya semua barang subsidi akan disalurkan oleh koperasi. Orang bercari. Pemerintah siksa rakyatnya, iya. Tapi Anda belanja di supermarket yang Anda harus bayar pakai kiris, uang Anda nggak berputar di situ, langsung pergi ke Jakarta. Ya, tapi lebih mudah, lebih enak. Oh iya, lebih enak. Artinya Anda pro sistem mikrokapitalisme, fair aja, ada soal, silahkan. Jadi pilihan-pilihan ideologis sekarang disodorkan pada kita. Mau tetap dibuai oleh mikrokapitalisme atau mau ambil resiko dengan membangun koperasi. Ada berapa koperasi yang dibikin di pinggir hutan? 80.000 koperasi yang dibangun hari ini. 80.000 koperasi yang dibangun, 70.999 adanya di hutan. Benar nggak? Benar tidak? Benar tidak? Benar kan? Oke. Berarti yang ada di pinggir jalan cuma 1.000 dari 80.000. Benar nggak? Dia benarkan itu, bahwa 80.000 koperasi, cuman 10.000 yang ada di pinggir jalan, 70.000 adanya di hutan. Info dari mana itu?
sinisme kita itu mendahului akal kita. Jadi hoaxnya banyak betul. Siapa yang bilang hoax itu? Mereka yang tidak menginginkan koperasi bahkan ada di hutan supaya orang balik ke kota belanja di Indomaret. It's logic. Mau microcapitalism. Jadi sebetulnya nggak ada debat yang betul-betul tajam tentang apa itu koperasi. Anda terpengaruh oleh hoax, Oke, siap. koperasi bisa batal. Maksudnya presiden, wah gak disukai, saya batalin koperasi. Pergi pada micro capitalism, di mana Anda yang uang Anda bayar langsung tiba di Jalan Tamrin, gak putar daya. Jadi kecengengan kita itu yang saya nggak suka itu. Cengeng tapi nggak mau mikir. Nah, lagi beredar nih video Rocky Gerung pro Prabowo. Simple dulunya tuh. Rocky Gerung anak buah Prabowo. Saya anak buah konstitusi, saya anak buah sosialisme. Prabowo apa? Kalau dia anak buah sosialisme, dia bertemu dengan saya bertemu dengan dia. Anda tidak setuju, Anda anak buah kapitalis. Kalau anak buah kapitalis jangan cengeng. Kan gitu logikanya. Loh, saudara, saya bicara di kalangan akademisi ya. Jadi kalau mau duel argumen, duel sampai ke akar problem. Saya kira suhu di Wonosobo memungkinkan otak kita nggak cepat panas. Ada kecemasan setiap hari. Bulan Agustus akan ada kerusuhan. Kita tahu berita-berita itu, oleh karena itu kita takut kerusuhan. Di Jakarta dibangun pagar 3 meter. Kalau begitu Wonosobo bikin 5 meter. Wonosobo bikin 5 meter, Purwokerto bikin 7 meter. Purwokerto 7 meter, Malang bikin 30 meter. Akibatnya yang punya pabrik baja yang diuntungkan. Siapa itu? Jadi kita mesti, bukan kita mencurigai, kita tahu bahwa permainan isu di era ini bisa menghasilkan kegelisahan umum dan jadi fakta. Penyelesaiannya mudah. Presiden Prabowo kita desak, harus desak, bahkan jumhur desak dari dalam. Evaluasi kabinetnya. Bukan evaluasi ideologinya udah benar. Ya pakai istilah radikal. Kita tahu Presiden Prabowo terpilih berdasarkan perjanjian politik dengan partai-partai. Dasar dari perjanjian itu adalah janji bahwa partai-partai akan kirim wakil-wakil partainya untuk duduk di kabinet dengan kapasitas yang memungkinkan Presiden memelihara konsistensi kebijakan sampai 2029. Karena survei menunjukkan kabinet Prabowo drop tinggal 51%. Karena kita bikin proyeksi. Kalau per hari ini sebelum 2 tahun tinggal 51%, maka 2029 kabinet Prabowo tinggal 12%. Pasti, karena trennya turun terus. Apa yang mesti lakukan? Cut loss. Ya tapi perjanjian politik mesti sampai 2029. Hanya orang tolol yang menganggap perjanjian politik itu adalah perjanjian yang jujur. Jadi, demi kemasukakalan perencanaan politik, perjanjian politik mesti batal demi kapasitas. Karena nggak ada kapasitas, maka perjanjian politik mesti berhenti Oktober depan. Itu yang kita tagih. Bikin surat sama-sama Presiden Prabowo, Anda bikin perjanjian politik, tapi Anda disandra oleh perjanjian itu. Apakah Presiden Prabowo tahu? Pasti dia tahu. Tapi dia mesti cari momentum. Sebagai politisi pasti dia cari momentum. Tapi kalau tagihan itu kita berikan, tagihan itu sangat masuk akal.
Ada perjanjian politik kabinet sampai 2009. Di tengah jalan banyak kempes. Kita nggak mungkin dorong sampai 2009. Jadi kita ganti bannya. Kan gampang lihat.